Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tricayani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Sahroni SAGMM selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang sholat. Sholat secara lahiriah berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikatnya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takutnya kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasanya kepada serta kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu saran komunikasi antara hambanya dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuatu dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat sahnya sholat. 1. Masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan pada waktunya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 berikut ini. Dan yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang berfirman. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Dalil bahwa sholat harus suci badan, tempat, dan pakaian ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari sabda, apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeringkan kemudian membasuhnya dengan air. Setelah itu, ia boleh mengenakannya untuk sholat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Dalam kiblat Madhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Radhiyallahu menulis bahwa menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Adapun hadis-hadis yang bersangkutan dengan sholat, yaitu sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusaknya atau tidaknya sholat yang dikerjakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang maka hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Yang kedua, sholat merupakan sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Nabi SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkan, maka sesungguhnya ia merobohkan agama Islam itu. Dan yang keempat adalah sholat merupakan obat hati. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Dan yang kelima, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam adalah kebaikan yang banyak. Keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam.
Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian berkata yang artinya, siapa saja yang mengerjakan sholat dan yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya atau petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat, nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayyan bin Khalaf. Yang ketujuh, sholat 5 waktu menghapus dosa. Di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat 1 dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang 1 dan Ramadan lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dan yang kedelapan, perintah anak-anak untuk mendirikan sholat. Sejak anak-anak sudah diperintah sholat dan diboleh pukul jika ia tidak sholat pada waktu berumur 10 tahun. Perintah sholat itu tidak ditemukan pada amalan lainnya. Sekaligus hal ini menunjukkan mulianya ibadah sholat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan perempuan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.